إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Yufid Edu rahimani wa rahimakumullah. Berjumpa kembali masih bersama kitab Ad-Durrah Al-Qutaimiyah dengan syarah Al-Jawahir Al-Adniyah, pelajaran kaidah-kaidah fikih. Kita sudah masuk di kaidah yang ke-18. An-Nazim hafizahullah ta'ala mengatakan wa mutawallitun 'anil ma'zuni indahum laisa minal madmuni. Ya, mutawallitun yaitu yang sesuatu yang muncul, mutawallitun dari yang diizinkan, indahum menurut mereka, laisa minal madmuni. Ya, kaidah para ulama mengatakan sesuatu yang muncul dari sesuatu yang munculnya, sesuatu yang muncul atau timbul dari yang diizinkan, maka menurut para ulama laisa bil madmun, tidak menanggung, ya, tidak ada tanggungan, tidak ada tanggungan. Ya. Bunyi kaidah ma tawallada an ma'zunin fihi ghairu madmunin. Ya. Mas sesuatu yang tawalada, ya, muncul, anil ma'zun, ya, sesuatu yang muncul atau terjadi dari sesuatu yang ma'zun diizinkan di dalamnya, dari sesuatu tadi diizinkan, ghairu madmun, tidak ada tanggungan. Ya, di syarat disebutkan yaitu sesuatu yang di situ ada izin syar'i, maka jika dilakukan oleh seseorang, ya, karena konsekuensi dari izin tadi, maka dia tidak menanggung kalau terjadi talaf, kerusakan atau kerugian dan seterusnya, kehilangan dan seterusnya. Ya, ini dia tidak menanggung karena di situ ada izin syar'i. Jadi seseorang melakukan sesuatu ini diizinkan syariat. Nah, ketika kemudian dia melakukan, timbul kerusakan, timbul kehilangan dan seterusnya, sesuatu yang bermasalah, maka dia tidak menanggung. Dalil kaidah bisa dilihat di Al-Baqarah 194. Allah berfirman, faman ya'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimisli ma'tada 'alaikum wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ya, barang siapa i'tada 'alaikum, menyerang kalian, menyalahi kalian, maka fa'tadu, balaslah serangan itu, bimisli ma'tada 'alaikum, semisal dengan serangan mereka, semisal dengan kezaliman mereka. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian pada Allah, wa'lamu, ketahuilah bahasanya annallaha, Allah itu ma'al muttaqin, bersama orang-orang yang bertakwa. Sisi pendalilan di Al-Baqarah 194 ini bahasanya membalas serangan orang lain, pihak lain, kezaliman orang lain di sini disebutkan apa? Ma'zun, diizinkan, ya, diizinkan secara syar'i. Sehingga nanti jika terjadi talaf, rusak, hilang, tidak fungsi dan seterusnya, maka orang yang membalas tadi tidak menanggung, ya, tidak menanggung. Karena dikatakan di anadzoman yakunu bita'adi wa fi'li ma la yajuz. Ya. Kalau doman itu menanggung karena apa? Dengan sebab dia ada kesalahan, kezaliman, melampaui batas, dan perbuatan yang tidak dibolehkan, ya. Sedangkan di sini membalas itu dibolehkan oleh syariat.
Kan dikatakan fala yajtami'u ma'a tajwidi asyari'i, maka tidak bisa berkumpul, ini disuruh nanggung padahal diizinkan. Nah, kita lihat contohnya agar lebih jelas, yaitu tatbiqat al-qaidah, di antara min tatbiqati al-qaidati, ya. Contoh penerapan kaidah yang pertama, lau sabaqa ma'ul madmadati awil istinsyaqi ila jawfi shaim duna mubalaghatin lam yuftir. Seandainya ada orang yang berkumur-kumur, ya, masukkan air ke dalam hidung, ataupun istinsyaq, memasukkan berkumur-kumur masukkan air ke dalam mulut, ya, kumur-kumur, atau istinsyaq, masukkan air ke dalam hidung. Kemudian tidak sengaja air tertelan, ya, dalam keadaan dia puasa, kemudian dia wudhu, kumur-kumur atau masukkan air dalam hidung. Dia kemudian tertelan airnya, dia tidak sungguh-sungguh atau dia berlebihan dalam berkumur-kumur, maka tidak batal puasanya. Jadi ketika seseorang puasa dan dia berwudhu, ya, apakah boleh berkumur-kumur, boleh istinsyaq juga masukkan air dalam hidung, maka itu juga tetap disunahkan. Akan tapi makruh kalau nanti berlebihan. Jadi terlalu kencang kumur-kumurnya, kemudian menghirup airnya ke dalam hidung terlalu kencang. Ini kalau berlebihan itu enggak boleh, ya. Tidak diperbolehkan kalau berlebihan. Jadi biasa saja. Nah, ketika nanti dia itu sudah kumur-kumur atau istinsyaq dalam keadaan biasa, tidak berlebihan, ya, kemudian air kok tertelan masuk dalam rongga, maka tidak batal. Maka mafhumnya kalau dia berlebihan, kumurnya terlalu kencang, terlalu banyak padahal dalam keadaan puasa kemudian masuk, maka nanti bisa membatalkan karena itu tidak diizinkan. Nah, kalau diizinkan tidak batal. Nah, tidak batal di sini maksudnya tadi di situ wairu al-matmun, dia enggak menanggung karena dia si mukallaf diizinkan untuk kumur-kumur dan memasukkan air dalam hidung. Kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, ya, dalam artian dalam bentuk di sini adalah airnya masuk ke kerongkongannya, ya, ini kan tidak diinginkan, ini talaf. Jadi kategori tadi rusak, maksudnya rusak apa? Ya, puasanya bisa menyebabkan rusak puasa, tapi di sini tidak, puasanya tidak rusak, puasanya tidak batal, karena dia tidak menanggung karena perbuatannya diizinkan syariat, ya, perbuatan kumur-kumur dan masukkan air dalam hidung tanpa berlebihan diizinkan syariat. Kemudian yang kedua, contoh, idza arada syakhsun an yamura baina yaday al-musalli falahu daf'uhu bi ashalil wujuhi fa in aba fa bi ashaddi minhu wa in ada ila qatlihi fala syai'a alaihi. Nah, ini sekarang contoh, ada orang sholat, ya. Kemudian ada orang lain ingin lewat di hadapan orang yang sholat, ya, ingin lewat di hadapan orang sholat, maka falahu, boleh bagi orang yang sholat mencegahnya. Cara mencegah bi ashal wujuh, dengan cara yang paling ringan dulu, ya, cara yang paling ringan dulu. Kalau cara yang paling ringan dia masih tetap ngotot, ya, ingin lewat, ya, maka dengan cara yang lebih berat, ya. Kalau misalnya cuman diginikan masih maju, diginikan masih nyerang, bisa dipukul misalnya, ya. Ini lebih berat, ya. Kemudian dikatakan seandainya orang yang sholat itu dalam mencegah si orang yang ingin lewat tadi dengan cara yang benar, bertahap, ringan, kemudian berat, ternyata menjadikan orang tadi mati misalnya. Apakah dia menanggung orang yang menjadikan orang yang sholat, yang menjadikan orang yang melewat itu mati misalnya? Nah, misalnya dia dipukul, kaget atau bagaimana kemudian meninggal dunia, maka dia nanggung nggak, dikisos atau tidak, kemudian menanggung diat atau tidak? Di sini disebutkan maka fala syai'a alaihi, dia tidak menanggung. Nah, dikatakan dia tidak ada kewajiban
apapun. Karena ini dia diizinkan, ya, diizinkan ya, karena apa? Diizinkan. Kemudian yang ketiga, lau julida syaribu al-khamri al-hadda famata fala dhamana litawaluti at-talafi an ma'murin bihi wa kadza sairu al-hudud. Seandainya ini ada peminum khamar dicambuk, didera, dicambuk hukuman had ya, karena peminum khamar dicambuk kemudian mati. Nah, maka ini tidak ada doman. Yang mencambuk tidak ada doman, enggak menanggung, tidak menanggung. Karena apa? Litawaluti atalaf makmurin an makmurin bi. Karena dia mencambuk itu sudah ada izin syar'i, memang syariatnya dicambuk. Kok ketika dicambuk hukuman had dia mati, maka dia tidak menanggung. Demikian pula hukuman-hukuman had yang lain. Ya, kalau menyebabkan kematian sudah prosedurnya sudah betul dan ini adalah diizinkan ke syariat, maka dia tidak menanggung. Contoh yang keempat, ya, idza hammala mustajir wasilatal hamli al mustajarah qadral mu'tadi fahalakat fala dhamana alaihi. Nah, ini ketika seseorang yang menyewa kendaraan angkut, menyewa misalnya kalau hewan, sapi atau kuda atau keledai digunakan untuk mengangkut, atau motor atau mobil, bak dan seterusnya untuk mengangkut barang, dia kemudian dia gunakan untuk mengangkut qadrul mu'tad, yaitu dengan yaitu kapasitas yang sesuai. Ya. Ini kapasitasnya maksimal misalnya 500 kilo, maka dia hanya 400 kilo atau 500 kilo, enggak lebih dari itu misalnya. Kemudian ternyata rusak, ya, alat yang dia sewa. Misalnya dia sapi diberi beban, sudah bebannya standar sapinya, jadi kemudian jatuh, cacat atau bahkan mati, maka di sini tidak menanggung. Karena apa? Ya karena sudah sesuai dengan prosedur. Dikatakan li'anna fi'lahu jaizun ma'zunun fihi. Karena apa yang dia lakukan itu apa? Boleh, diizinkan, ya. Bi khilafi ma law hammala aktsara minal mu'tad fa innahu yatmanuha li'adamil idzni. Bedanya kalau dia memberi angkutan beban, angkut tadi melebihi kapasitas yang standar, maka dia nanggung, ya. Misalnya dia tadi motor, kemudian misalnya motor diberi beban yang lebih kapasitas, ya, kemudian rusak, entah bannya pecah atau bagaimana, maka dia nanggung. Karena apa? Kapasitasnya di luar apa? Di luar standar, melebihi standar. Nah, kalau sudah sesuai standar jadi rusak maka tidak mengapa, tapi kalau melebihi maka ini tidak diizinkan. Ya, kalau tidak diizinkan maka menanggung. Maka ini kaidah ini bercabang. Di sini disebutkan wa yatafara'u an hadzal qaidati anna man atlafa ma yu'dhi fala dhamana alaihi. Bercabang bahasanya orang yang merusak sesuatu yang mengganggunya maka dia tidak menanggung. Inilah disyaratkan oleh Al-Alama As-Sa'di rahimahullah ta'ala di dalam nazamnya, wa mutlifun mu'dhihi laisa yadmanu ba'da difa'i billati hiya ahsanu. Orang yang mutlif merusak sesuatu yang mengganggunya, dia tidak menanggung jika dia menolak sesuatu yang mengganggunya itu dengan hiya ahsan, dengan yang cara yang paling benar. Kemudian di sarannya disebutkan, ya, idza shala alai adamin aw hayawanun aw saydun fil ihram. Seandainya, ya, ada orang menyerang manusia, menyerang kita, atau hewan menyerang kita, ya, ketika ihram fa'atlafahu, kemudian kita membela diri, ya, sehingga menjadikan
hewan itu cacat atau terbunuh dan seterusnya. Kenapa membela diri? Daf'an an nafsihi, ya, membela diri. Fala dhamana alaihi, maka tidak ada dhaman. Tapi syaratnya walakin yadfa'uhu bil ashal fala ashal. Syaratnya melawan orang yang menyerang itu harus dengan apa? Dengan yang ringan dulu. Ada orang menyerang kita, nggak boleh langsung dia nyerang kita langsung pakai senjata langsung kita tebaskan, tusukan, nggak boleh. Harus dengan cara-cara yang paling ringan. Bisa kita gertak dulu, atau kita minta tolong orang, atau kita lari. Nah itu dulu. Kalau belum bisa kita pukul. Nah, kalau belum bisa pula masih dia nyerang, ya misalnya kita pakai senjata dan seterusnya, bahkan sampai dia terbunuh. Karena itu membela diri. Dalam rangka apa? Membela diri, ya. Membela diri dari serangan orang lain. Ini ada perincian yang lebih detail di kitab fikih. Demikian untuk kaidah yang ke-18. Allahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.